Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan kembali, waktu yang Tuhan berikan kita datang di tempat ini, kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya seberapa kita yang hadir, mari kita buka hati kita, seluruh kehidupan kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk kita akan menyembah Dia, memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa di surga pada sore hari menjelang malam ini. Kami ada lagi di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk selalu mengalir bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, setiap kami yang hadir pada sore hari ini, mari Engkau tetap tolong terus kehidupan kami. Biarlah hidup kami pada sore hari ini akan menyenangkan hati Engkau. Dan kami boleh melihat dan menikmati berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian milik kami lewat ibadah kami pada sore hari ini. Engkau urapi kami semua para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Biarlah urapan Allah akan tetap terus menjadi bagian milik kami semua. Supaya hidup kami akan pakai untuk melayani Sang Raja kami di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus yang kami selalu sembah dan tinggikan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ada upaya kuasa setan iblis yang akan mengganggu ibadah kami saat ini. Kesungguh-sungguhan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, kebebasan sukacita surgawi akan tetap terus menjadi bagian milik kami semua saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menikmati kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Dengan lembut Bapak Ibu katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama. Naikkanlah pujian di hadapan hadirat Tuhan sama. Amin, amin. Amin, amin.
dan gentar. Sebab ada tangan yang kuat yang akan terus memegang tangan saudara-saudara. Dialah pribadi Yesus. Dia mengerti, dia mengenal apapun yang menjadi kerinduan kita saat ini. Percayalah dia Allah yang berkuasa. Saat kita menyembah Tuhan, kita akan menikmati, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Buka hatimu buat Roh Kudus. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku berpadamu, Rohmu bekerja. Saat ku
angkat hati kami pandang kekudusan-Mu Yesus. Terima kasih, kami memuji-Mu. Rasakan kehadiran, Kau nyatakan pujian ini. Angkat hatimu bagi Tuhan pada malam hari ini. Percayalah Dia Allah yang kita sembah. Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. selalu sembah. Rasakan Sekali lagi dalam nyatakan pujian ini. Engkau memandang kekudusan Tuhan. Oh, Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati kami. Hadirat-Mu
terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu adalah setiap hati kami. Hadirat-Mu adalah setiap hidup kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu lewat pujian kami. Yesus baik, Yesus hadirat-Mu penuhi setiap kami. Rasakan hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Amin, 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 amin. Penuhi baitmu, Bersyukur. tak sungguh Biarlah Engkau yang nampak dalam setiap pujian kami. hanya kemuliaan Hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan-Mu, Roh Kudus. Oh, Tuhan. Aku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari nyanyikan pujian ini sampai malam ini. Engkau, sebab Dia yang layak terima pujian, yang siap memuji Tuhan. Mari kita mengatakan amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Selamat
bersorak bagi Tuhan. Amin. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Bersorak bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Yesusku. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib,
Dan kita percaya kitalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berikan korban syukur yang pertama. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan namamu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Mari katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas Haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita pada sore hari ini. Mari kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Mari kita tetap membuka hati kita. Engkau tetap izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hatimu. Percayalah ada pemulihan yang akan terjadi. Percaya ada terobosan demi terobosan yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kami Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya kasih Yesus. Betapa besar kasih Tuhan. Amin amin. Haleluya.
tapi benar-benar keluar dari dalam dasar hati kita. Kita mau katakan kami kagum akan Engkau. Kasih-Mu tiada Sama-sama saja pun kita semua bangkit berdiri. dalam hati. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapa. Kasih-Mu tiada dunia. Pelayanan firman kami serahkan kepada Kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan bagi Allah. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami sekalian. Kembali kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Bahkan malam hari ini Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau sudah memberkati setiap kehadiran kami. Dan saat ini kembali akan kami mendengarkan kebenaran firman. Hamba menyadari Tuhan, hamba tidak memiliki apa-apa ya Bapa tanpa kuasa. Itulah sebabnya pada saat ini hamba berdoa, biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman. Pakai hamba-Mu secara pribadi saat ini dalam memberitakan firman Allah. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, yang akan menguasai ruangan ibadah ini, bahkan terlebih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Allah. Jika ada kuasa-kuasa yang lain, yaitu kuasa kegelapan, roh jahat apapun bentuknya, yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu pagi ini, malam ini, kami bersatu hati, kami mau tolak, kami hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan ini, dan ucapan terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan kami hari ini untuk berbagi berkat lewat kebenaran firman Allah. Sebenarnya saudaraku yang kekasih, saya menolak karena apa? Saya punya suara ini yang kurang bagus, karena mungkin selama pesta ini saudaraku yang kekasih ada banyak gerak-gerik sehingga seolah-olah kesehatan saya terganggu secara pribadi. Tadi malam saya kurang sehat, tapi saya bersyukur malam hari ini Allah memberi kekuatan dan kesehatan bagi saya secara pribadi, dan kesempatan ini saya pakai saudaraku yang kekasih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, malam hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, atau kita akan sama-sama mendengarkan atau membaca sebagian daripada sabda kebenaran firman Allah
Kita akan membaca ayat firman Allah dalam Ulangan pasal yang ke-8, mulai ayat yang kedua dan ketiga. Boleh ditampilkan? Haleluya. Saya akan baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Saya ulangi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Perkataan firman Allah, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan memberi judul khotbah saya itu tentang padang gurun. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua dan ketiga, bahwa saudaraku yang kekasih, berada di padang gurun memang sulit. Contoh yang terbaik, saudaraku yang kekasih, untuk kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang kehidupan di padang gurun ialah bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, kalau kita membaca pembacaan ini, dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, mereka harus melewati yang namanya area padang gurun. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 dan ketiga mengungkapkan dengan jelas tentang maksud Tuhan membawa orang Israel untuk masuk ke area padang gurun itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan melihat poin yang pertama. Poin yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan ini tentunya bahwa yaitu kita harus merendahkan hati kita, atau merendahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras pendirian, saudara-saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-9, kita akan lihat pembacaan ini. Dalam Keluaran pasal yang ke-32, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita perlu direndahkan melalui proses hidup ini. Di padang gurun Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah banyaknya persoalan dalam kehidupan saudara dan saya, bukan kita mengandalkan kekuatan kita ataupun kemampuan kita sebagai manusia biasa, tetapi Allah mengajarkan kita, atau firman Allah datang kepada saudara dan saya di poin pertama ini. Mari kita akan bersama-sama, saudara-saudaraku yang kekasih, mau merendahkan diri atau merendahkan hati kita kepada Tuhan lewat kita datang berdoa kepada Tuhan. Bukankah banyak orang-orang percaya yang hidup di hari zaman ini yang pengiringannya gagal di hadapan Tuhan, yang perjalanan kehidupannya sebagai orang-orang percaya melewati begitu banyak proses hidup, mereka menjadi gagal, mereka menjadi saudaraku yang kekasih, menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan yang datang dalam kehidupan saudara, proses hidup yang diperhadapkan atau yang kita jalani setiap hari sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari saudara dan saya mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan serai kita mau mengangkat tangan kita, tanda kita mau menyerah kepada Tuhan dan berkata kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Haleluya.
Dan poin yang kedua saudaraku yang kekasih, kita akan belajar pada saat ini, yaitu saudaraku yang kekasih menguji. Ujian saudara-saudaraku yang kekasih itu akan selalu menghasilkan ketekunan serta menghasilkan iman yang lebih tinggi lagi levelnya. Saudara-saudara, dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat, di sana kita akan membaca atau kita akan lihat firman Allah ini. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Coba ayat yang kelima. Haleluya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa ujian akan selalu menghasilkan ketekunan serta menghasilkan iman yang lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dengan ujian ini yang akan menjadi saudaraku yang kekasih pengiringan kita atau iman kita akan menjadi tawar di hadapan Tuhan. Tetapi semakin banyak ujian, semakin banyak pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat, dan bukan hanya itu saja, dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu saudara yang kekasih akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan saudara menimbulkan dikatakan pengharapan. Haleluya. Pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya itu tidak akan pernah mendatangkan kekecewaan dalam kehidupan ini. Boleh saja mungkin hari-hari kehidupan kita diwarnai dengan begitu banyak ujian dan pergumulan hidup. Mungkin saudara berkata pada saat ini, belum selesai ujian persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain, menimpa keluarga kita, menimpa saudara yang kekasih perjalanan hidup kita, ataupun mungkin pekerjaan kita saudara-saudara yang kekasih. Tetapi firman Allah atau lewat pembacaan dalam Roma ini dikatakan bahwa saudara yang kekasih, kita harus bermegah juga saudara dalam kesengsaraan. Kita juga harus saudara tahu bahwa kesengsaraan itu dikatakan akan menimbulkan ketekunan. Saudara, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji, akan menimbulkan pengharapan dalam kehidupan ini saudara. Mana mungkin saudara yang kekasih, hari-hari yang terakhir ini orang dunia akan berkata, kalau mereka mengalami saudara yang namanya ujian, yang namanya mengalami kesengsaraan saudara-saudara yang kekasih, mereka akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita mau berjalan, belajar bersama-sama, saudara yang kekasih dalam prosesnya Tuhan, memang seringkali dalam kehidupan kita merasakan Tuhan ini sepertinya tidak adil. Tuhan ini sepertinya menghentarkan saya, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi saudara harus percaya, kalau engkau dibawa kepada suatu peristiwa dan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan, tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, kalau itu adalah merupakan proses Tuhan, engkau harus jalani itu. Dan pada ujungnya engkau akan melihat bagaimana pertolongan dan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Haleluya. Kalau malam hari ini mungkin, kalau ada kesempatan dan waktu, kita bisa diberikan saudara untuk menceritakan bagaimana persoalan hidup yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ada terlalu banyak pengalaman-pengalaman hidup dalam kehidupan saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara akan tetap terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Kasihnya luar biasa. Pertolongannya begitu ajaib dalam hidup ini. Saudara-saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu saudara yang kekasih, itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Amin. Dia mengizinkan masalah dan pergumulan dalam hidupnya, dalam hidupmu, itu tidak pernah melampaui batas kemampuanmu saudara. Sudah ada takarannya dalam hidupmu. Oh, ini kalau masalah pergumulan yang diperhadapkan atau diberikan kepada keluarga kita, dalam rumah tangga kita, Tuhan sudah tahu saudara.
Itulah sebabnya mari engkau tetap terus kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika ada pergumulan dan persoalan itu saudara, saya percaya engkau akan tetap tekun dan engkau akan tetap tahan uji. Sehingga saudara, kita akan melihat bagaimana pengharapan yang luar biasa yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Dan poin yang ketiga saudara yang kekasih, bahwa kita mengetahui saudara-saudara hati apakah berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Saudara-saudara yang kekasih, untuk membuktikan bahwa seseorang itu tetap setia, saudara yang kekasih, ialah melalui persoalan. Amin saudara. Poin yang ketiga ini, bahwa kita akan mengetahui hati apakah saudara-saudara kita berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu tetap setia, saudara, ialah melalui persoalan. Ada contoh di dalam Alkitab, Abraham, saudara-saudara yang kekasih, dalam Kejadian pasal yang ke-22, coba kita akan melihat ayat itu. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, haleluya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terus keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita baca terus. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah sama-sama mengetahui peristiwa ini. Bagaimana ketika Abraham akan mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak yang satu-satunya. Ini adalah anak perjanjian. Tetapi ketika saudara yang kekasih, Allah memintanya agar supaya anak satu-satunya ini untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham tidak berkata yang lain saudara. Dia tidak berdebat dengan Tuhan. Tetapi dia langsung melakukan apa kata Tuhan. Secara manusia mungkin saudara itu sangat sakit. Bayangkan kalau kita memiliki anak satu-satunya yang kita kasih, mungkin lama kita baru mendapatkan anak itu. Tiba-tiba saudara yang kasih Tuhan berkata, hei Bapak, mungkin saya katakan Bapak siapakah? Tetapi dalam pembacaan ini adalah Bapak Abraham. Saya meminta anak itu untuk dipersembahkan. Tetapi saudara, apa yang dikerjakan oleh Abraham? Dilakukan kebenaran firman Allah. Dia tahu bahwa kalau Tuhan yang menyuruhnya, kalau Tuhan yang saudara yang kasih memerintahkannya untuk melakukan hal itu, dan dia percaya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, Allah sanggup melakukan hal-hal yang ajaib di luar pemikiran manusia. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi apakah Allah tidak menyatakan hal yang ajaib buat kehidupan daripada Abraham? Dikatakan dalam pembacaan ini benar-benar saudaraku yang kekasih, bahwa Allah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya itu berjalan bersama-sama. Dan hal itu terjadi saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam setiap kehidupan kita, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini di poin yang ketiga ini, bahwa apakah benar-benar kita akan berpegang pada perintah Tuhan atau tidak, untuk membuktikan bahwa seseorang itu tetap setia walaupun saudaraku yang kekasih melalui persoalan. Ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Abraham saudara-saudara.
Ini bukan persoalan yang saudara yang kekasih yang bukan biasa-biasa, luar biasa saudara-saudara secara manusia. Tetapi adalah merupakan permintaan Tuhan. Tuhan mau melihat ketulusan hatinya. Tuhan mau melihat apakah benar-benar dia mengasihi Tuhan lebih dari semua apa yang dia miliki dalam hidupnya secara pribadi, termasuk anak yang dikasihinya. Terbukti saudara yang kekasih bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada dalam dunia ini. Demikian pula dengan kehidupan kita, umat Tuhan yang hidup di hari zaman ini. Saudara-saudara, mari kita mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari semua apa yang ada dalam hidup ini. Termasuk harta kekayaan kita, termasuk pekerjaan kita. Kita mau saudara yang kekasih mengutamakan Tuhan lebih dari semua itu. Dan terakhir, saudara pun yang keempat, saudara yang kekasih membuat engkau mengerti firman Tuhan. Sebab saudara seringkali kita baru mengerti tentang janji Tuhan setelah kita mengalami yang namanya masalah. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat firman Allah dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Terus, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kau ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu abu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sama-sama mengetahui perjalanan daripada seorang Ayub. Anak manusia Ayub ini adalah orang yang begitu luar biasa persoalan dan pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, dia benar-benar melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Mungkin waktu itu hanya dari kata orang saja kita mengenal Tuhan. Kita belum merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Tetapi setelah kita sendiri yang mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Bagaimana kita mau berkata Tuhan dahsyat? Bagaimana kita berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang saudara yang kekasih kuasanya tidak pernah berubah. Kalau saudara tidak pernah merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Tapi saya percaya umat Tuhan, GPDI El Shaddai Mohoni yang ada di tempat ini, bahwa Tuhan akan tetap terus menyatakan kuasanya, pertolongannya sampai akhir perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya di poin yang terakhir ini saudaraku yang kekasih, biarlah kita akan mengerti tentang firman Tuhan. Sebab seringkali kita baru mengerti tentang janji Tuhan setelah kita mengalami masalah. Saudara-saudara, sebelum kita tidak mengalami masalah, mungkin kita berpikir, saudara-saudara, bagaimana kuasa Tuhan itu kita alami, kita rasakan. Karena kita belum mengalami masalah, kita belum mengalami pergumulan. Tetapi kita melihat Ayub ini, dari satu masalah berpindah lagi ke masalah yang lain. Dikatakan dalam kebenaran firman Allah, harta kekayaannya saudara yang kasih pada waktu yang sama semua habis. Dikatakan anak-anaknya yang begitu cantik-cantik, yang begitu ganteng-ganteng, dikatakan dalam firman Allah, pada waktu yang sama, hari yang sama, saudaraku yang kekasih meninggalkan dunia ini. Dalam arti mereka mati, saudara-saudara. Dikatakan lagi istri yang tercinta merupakan pendamping hidupnya yang akan memberikan kekuatan buat dia, yang akan mendorong dia untuk memberikan kata-kata penghiburan, kekuatan buat dia secara pribadi. Istrinya pun saudaraku yang kekasih tidak memberikan hal-hal saudaraku yang kekasih yang positif buat hidupnya. Malah hanya mengatakan, kutukilah Allahmu, engkau tidak perlu percaya lagi tentang kuasa Tuhan. Tetapi apa perkataan Ayub? Dia katakan, bukan cuma hal-hal yang baik kita harus terima, kita harus jalani, kita harus nikmati.
Tetapi persoalan, pencobaan, masalah juga kita juga harus alami dalam hidup ini. Dan bukankah perjalanan kehidupan daripada seorang Ayub, dikatakan saudara-saudara yang kasih, luar biasa. Allah menggantikannya semuanya itu 2 kali lipat. Nah saudara yang kekasih, mari kita mau belajar bersama-sama. Saudara yang kekasih untuk mengalir menjalani hidup ini. Dan saudara yang kasih, proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tentunya bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup bahwa di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah saya tibakan di sini dan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, saudara, kita siapkan hati kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mari ke bawah hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah berkat perjamuan asa yang kudus akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, karya terbesar, kita nyanyikan pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, haleluya, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Siapkan hatimu, siapkan hatimu, siapkan hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau layakan kami Tuhan, sucikan kami, Engkau tahirkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kekudusan Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami semua dilayakan oleh Tuhan. Kami semua dilayakan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya berkat-berkat sorgawi akan tercurah menjadi bagian kami. Sucikan hamba-Mu, sucikan seluruh pelayan Tuhan, sucikan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Ku telah mati, seorang pelayan Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
terbesar, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan bumi. Kalau semua sudah dapatkan, jika belum ada yang dapatkan, saudara mohon untuk angkat tangan supaya segera dilayani oleh majelis gereja. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Tuhan bumi. Karya Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terlihat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Saya undang sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Yang selamat Engkaulah harta, oh haleluya, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, haleluya. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mari engkau bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Perhadapkan pribadimu kepada Sang Pencipta, kepada Yesus yang telah berkorban, memberikan nyawanya untuk engkau. Dia begitu mengasihi engkau, dia begitu mencintai engkau, dia rela memberikan hidupnya untuk engkau. Bersekutu bersama dengan dia saat ini. Naikkan doa permohonanmu di hadapan hadirat Tuhan. Dalam persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Tuhan, percaya dengan iman. Ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Allah, ada mujizat Tuhan menjadi bagian hidupmu. Kau datang dengan persoalan masalah, sampaikan bebanmu di hadapan Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Engkau yang datang dengan sakit, dengan iman bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Engkau yang datang dengan susah, percaya dia sumber sukacita yang akan memberikan engkau penghiburan, yang memberikan engkau kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam engkau ada anugerah. Kami percaya dalam engkau ada pertolongan. Kami percaya dalam engkau ada kasih karunia. Di dalam engkau ada kemurahan. Di dalam engkau ada berkat. Di dalam engkau ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat roti dengan tangan kananmu ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam nama Yesus kita bersekutu dengan tubuh dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat cawan anggur ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan iman di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan darah dari Tuhan kita. Di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Berikan pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, buat cintamu, buat kasihmu, buat kemurahanmu, buat perbuatanmu di Kalvari. Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau berikan kami sorga yang kekal. Engkau buat jalan keselamatan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Engkau tuntun kami selalu berjalan dalam kebenaran, untuk setia mengasihimu, setia mencintaimu, setia berjalan dalam Engkau. Kami percaya kami akan menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Firman Tuhan yang telah kami dengar, Engkau tanamkan dalam hati kami, akan terus memberkati kami, menjadikan kami lebih dewasa dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami dalam pelayanan. Engkau terus pakai menjadi berkat, menjadi Allah Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui pelayanan mereka jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan, mari lambaikan tanganmu pada sore hari atau malam hari ini. Maka kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita pada malam hari ini. Dan biarlah setiap korban kita percaya tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ada firman yang telah tersampaikan kepada kami semua. Dan firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dan kami akan pakai terus dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan meneguhkan hati kami, iman kami, untuk kami tetap bertambah-tambah di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan korban syukur kami malam hari ini. Engkau tetap tolong terus kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan biarlah berkat-berkat surgawi akan tetap menjadi bagian milik kami semua. Terpuji bagi Engkau Tuhan Yesus, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali sama-sama kita bangkit berdiri. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat pengagungan hanya bagi Engkau. Kami kagum dan kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Karya kasih-Mu, perbuatan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Cinta-Mu yang sempurna yang selalu Engkau beri bagi kami. Kami kagum akan Engkau dan kagum akan Engkau. Biarlah kasih Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Menikmati Engkau dalam hidup ini. Berjalan bersama dengan Engkau. Merasakan kasih Tuhan. Biar selalu ada menjadi bagian hidup kami. Pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Karena Engkaulah penjudan kami. Kami adalah tanah liat Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau berkati segenap umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Biarlah tuntunan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Penolong mereka adalah Engkau, pembela mereka adalah Engkau, gunung batu mereka adalah Engkau, kota benteng mereka adalah Engkau. Engkau adalah penyelamat jiwa mereka. Kami percaya setiap doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan, biarlah Engkau mendengar dari surga-Mu yang kudus dan memberikan pertolongan bagi umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan hadir, menolong, memberkati, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang minggu ini umat-Mu akan beraktivitas Tuhan. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang bisa mencelakakan hidup mereka. Biarlah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau berkati juga jerih payah mereka di sepanjang minggu ini. Biar apa yang mereka usahakan dan kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sana keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati hidup mereka. Biarlah yang dalam pendidikan sekolah kuliah diberkati pendidikannya, yang bekerja diberkati pekerjaannya. Takut-takkan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak kami. Itu akan membuat mereka menikmati berkat-berkat dan jaminan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Kegiatan ibadah kami di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir dalam setiap kegiatan ibadah kami. Kehadiran Tuhan yang kami perlu, kehadiran Tuhan yang sangat kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang telah berkorban mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya apa yang kami beri untuk Tuhan, Engkau sanggup untuk balas berkat, Engkau sanggup untuk curahkan berkat, Engkau sanggup untuk limpahkan berkat, Engkau sangat terus memberi yang terbaik bagi kami yang setia mengasihi dan mencintai Engkau. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga akan selalu menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidup selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam.